Bagaimana persiapan Farhad Abbas menuju pertarungan di ring tinju untuk melawan Al? Apakah benar Maya Estianty tidak mendukung tindakan sang putra yang menantang sang mantan pengacara? Mungkinkah di akhir November ini publik akan menyaksikan pergelaran tinju antara Farhad dan Putra Dhani? Jika ya, pertandingan ini menjadi tontonan yang menarik dan akan menyita perhatian halayak ramai. Terlepas dari kapan duel panas ini akan dilangsungkan, Farhad Abbas sendiri pun sudah mempersiapkan fisik dan mentalnya. Tidak main-main, sepasang sarung tinju telah dibelit Farhad. Lantas sebegitu parahkah konflik ini sehingga Farhad sampai bereaksi demikian? Haruskah sang pengacara ini mengurusi persoalan yang terkesan sepele ini? Mungkin saja Farhad punya misi tersendiri di balik keseriusannya meladeni tingkah anak belasan tahun ini. Kalau benar demikian, apakah tindakan Farhad tersebut secara tidak langsung telah mencoreng citranya sebagai seorang pengacara? Saya udah punya sabuk tinju terbaru, warna merah putih, menandakan bahwa aku Indonesia. Ini sarung tinju yang saya siapkan untuk mengKO-kan El Dhani, si jenggot. Lawan jenggot Jamile, oke? Dia udah siap kayaknya. Ngapain mukul-mukul di mobil? Mending langsung ke ring tinju. Jika mengacu pada pernyataan Farhad kemarin, maka kesimpulan yang dapat ditarik, salah satu alasannya menanggapi tantangan Al dan El adalah untuk menyeruakan ketersiksaan Maya Estianty yang sampai sekarang belum dapat hidup bersama buah hatinya. Di pernyataannya kemarin pun, Farhad terlihat begitu yakin kalau tindakannya ini mendapatkan dukungan dari Maya. Tapi pernyataan Farhad ini mendapatkan tanggapan keras dari El yang menyebut kalau sang bunda memintanya untuk tidak menanggapi ocehan Farhad. Kalau sudah begini, mau tidak mau Maya harus muncul dan memberikan tanggapan. Jika tidak, besar kemungkinan konflik ini semakin melebar dan menyeret pihak-pihak lain ke dalam pusaran konflik. Aku sih sebagai ibu ya terutama ya sangat sedih kalau harus terjadi ribut-ribut, karena menurut saya tuh orangnya senang damai, nggak suka ribut. Apalagi saya juga orangnya sangat senang untuk mengalah gitu ya. Dan saya selalu mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak yang soleh, yang sholat, ibadah, sekolah, terus hormat sama orang yang lebih tua. Nah kemudian terjadi seperti ini tuh saya sangat sedih karena kok tiba-tiba sampai sejauh dan selebar dan seliar ini ada friksi antara anak-anak saya dengan Pak Farhad gitu. Aku juga bakal ngebela bunda kalau misalkan ada masalah tapi nggak sama cewek. Sama bunda ada masalah cowok, sama cowok, kita otomatis ngebela. Jadi kita nggak belah pihak. Di kemunculannya, Maya terlihat santai. Sepintas tertangkap kesan kalau Maya sepertinya tidak terbebani dengan konflik yang tengah terjadi. Tapi dari pernyataannya tersirat kegundahan batinnya. Tentu demikian. Sebagai seorang ibu, Maya sangat tidak mengharapkan bahwa buah hatinya menunjukkan sikap demikian. Lantas siapa yang harusnya disalahkan dalam peristiwa ini? Pantaskah absennya Maya dari kehidupan buah hatinya menyebabkan bersikap demikian? Terlepas dari perannya sebagai seorang ibu, Farhad Abbas pun bertutur kalau dirinya akan menarik diri dari konflik ini ketika Maya yang memintanya. Sekarang Maya telah berkomentar. Apakah Farhad akan memenuhi ucapannya? Ya, saya berharap kalau Pak Farhad tuh bisa lebih dewasa. Kan dia kan umurnya kan lebih tua dari anak-anak saya. Mudah-mudahan Pak Farhad lebih mengerti ya, kalau anak-anak kecil itu kan emosinya kan sesaat dan mereka juga masih pikirannya juga masih belum stabil ya kan. Terus apalagi aku juga pengen anak-anakku dan Pak Farhad tuh damai. Jadi nggak perlu lagi terus-terusan ribut sih, stop sampai di sini, clear. Dan anak-anak juga fokus aja sekolah, fokus aja belajar, menjadi anak soleh, ibadah, terus jadi anak-anak yang selalu hormat sama orang tua. Dan pokoknya saya maunya
masalah ini stop sampai di sini dan damai kan. Kalau Maya udah bilang saya berhenti, mereka bilang saya banci juga nggak apa-apa deh. Kenapa harus malu dibilang banci? Di Indonesia ini banyak banci kok. Kita ini kan semuanya saudara. Kalau perlu saudara dari dunia sampai akhirat. Jadi ya jangan ada yang namanya ribut-ribut. Saya maunya damai, semuanya damai dan saling memaafkan. Jadi kalau seandainya ada anak-anak saya yang bicaranya agak kurang sopan atau bagaimana atau menyakiti orang lain, tolong saya minta maaf atas apa yang sudah diucapkan oleh anak-anak saya. Dan mudah-mudahan Pak Farhat juga secara dewasa memaafkan dan ya sama-sama saling damai lah gitu. Meski berpisah dari buah hatinya, Maya tetap tulus mencintai Al, El, dan Dul. Tak terbersit sedikit pun kalau Maya mengacuhkan buah hatinya. Dalam kasih dan sayang, Maya hadir dan memohon maaf kepada publik atas tingkah Al dan El. Dengan rendah hati, Maya berharap agar konflik ini diselesaikan secara damai. Dan tindakan Maya ini berbanding terbalik dengan tindakan yang diambil oleh Dhani, di mana Dhani memberikan dukungan penuh atas tindakan Al dan El menantang Farhat Abbas. Yang menjadi pertanyaan, apakah tindakan Dhani ini tidak berdampak pada perkembangan psikis sang anak? Saya bilang, kamu juga harus bisa menghadapi masalah kayak gini juga buat di masa depan kita, misalnya kita ada masalah-masalah kayak gini, jadi kita tuh udah siap buat ngadepinnya. Ya mungkin itu salah satu cara yang paling oke mungkin ya, daripada berantem di Twitter kayak cewek kan gitu kan. Mendingan saya rasa itu sebuah tradisi yang bagus ya. Saya rasa itu bisa ditiru anak-anak SMA di Jakarta. Jadi kalau misalnya ribut daripada tawuran, mendingan di ring 1 lawan 1 lah, itu baru kelihatan jantannya. Ayah tuh ngedidiknya tuh nggak cara misalkan kita salah, kita ditampar, nggak secara fisik, tapi dengan cara kayak gitu. Gimana ya ngejelasin nih, pokoknya biar kita ngerti sendiri. Tapi ayah ngasih arahan, ayah ngasih wacana, ngedidiknya dengan cara ngasih wacana. Jadi nggak secara fisik, jadi biar kita tuh ngerti.